sebuah gudang PT Jaya Logistik, susunan gudang menamai oleh seorang langkah kaki dan pentingnya amat kerja. Para staf gudang melakukan aktivitas kerja yaitu membongkar barang dari proyek yang baru datang, sementara yang lain menyusul memindahkan barang ke tempat penyimpanan. Selamat pagi semuanya, ayo kita melakukan briefing terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan ya, hari ini kita kedatangan barang dari PT Supplier CV Jaya Berkah. Tolong semuanya bongkar barang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Gunakan APD yang sesuai ya, ingat harus lengkap, oke? Yola, tolong kamu dokumentasikan semua barang yang datang, oke? Baik, Bu, saya akan dokumentasikan barang dan juga memeriksa surat jalannya. Baik, selamat bekerja semuanya. Baik, terima kasih, Bu. Wih, banyak banget nih barang yang datang hari ini. Kita harus gerak nih. Biar cepat sekali cuma bongkar barang dari paletnya. Iya nih, kita harus segera bongkar barang. Iya, Kerjaan kita cepat selesai. effort dia, Bu. Yaudah, ayo. Tapi tunggu dulu, kita harus pakai APD sesuai dengan prosedur. Nah, ngapain? Tapi tunggu. Gimana safety glove-nya? Aku nggak nampak tuh. Kita ada waktu, kita ini harus buru-buru kita bongkar barang. Oh yaudah deh, ayo. Bener ya kata kamu, Pak? Kita mana aja tuh mau pakai APD? Jangan kan, kalau saya bilang kalau kita yang safety dulu, nanti kelamaan kita kerjanya. Iya, iya. Biarlah ini untuk pertama jangan lahir dari balkonnya. Baik, saya disuruh ya. Baik, ini sudah sesuai. Baik, selanjutnya. Ini Bu, terus kedua. Tapi di atasnya penyok. Gimana dong? Oh, sebentar ya, saya akan dokumentasikan dulu dan saya menitip laporan. Tidak sesuai ya? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Wih, ada kardus gede nih. Aku coba tarik ah. Aku ambil kotak P3K dulu. Iya. Aduh. Organisasi. Iya, tadi aku buru-buru. Aku kira udah cepat selesai, jadi aku angkat. Rupanya kena staples sama aku. Kenapa nanti? Aduh, kalian kenapa? Sebentar ya, saya kan sama ibu Sonia juga Pak Firdaus. Telepon. Oh, Sonia, kalau Bu di sini di area rumah barang ada kesalahan kerja Bu. Aduh, kok bisa? Baik, saya akan segera ke sana. Kamu tolong hubungi pihak P3K ya. Baik Bu. Halo Firdaus, di sini ada kesalahan kerja Pak di ruangan area rumah barang. Kok bisa? Yaudah, saya segera ke sana. Baik Pak. Astaga, kok bisa terjadi kecelakaan kerja pada
hentikan segala kejahatan kerja ini. Belum Bu, tolong kamu buat dokumentasinya ya. Baik, Bu. Pak Firdaus, Siap. tolong habis ini kamu obati di ruang UKS saja supaya penanganan K3-nya lebih terjamin. Oke, siap. Padi, ini jadi sedang untuk penanganan pertama ya? Iya Pak. Ya sudah, nanti biar saya sama saya saja. Baik. Ini udah disiram dengan air natural kan ya? Siap, terima kasih ya. Mania dan Firdaus. Mania dan Firdaus. Aduh, Naomi, kamu kok bisa seperti ini sih? Sana, saya di sebelah sana. Kok kamu bisa seperti ini? Sini kamu di sini. Kok bisa kalau sampai kena stempel seperti itu? Iya Pak, maaf tadi saya terlalu mendekatkan teman saya sampai lupa pakai APD, sampai lupa memperhatikan keselamatan saya Pak. Bentar ya. Saya kali kamu jangan mendengarkan teman kamu seperti itu. Harusnya kamu lebih tegas terhadap teman kamu. Apalagi ini terkait keselamatan kerja kamu, kesehatan kamu. Dan juga nanti kamu bisa mempengaruhi produktivitas di perusahaan. Kan kalau misalkan kayak gini, otomatis di dalam bulan harus berhenti terlebih dahulu kerjaan. Tidak ribet gitu kan. Dan nanti jangan diulang lagi ya. Di sini kamu perhatikan untuk penanganan luka kamu. Jadi pelajaran. Ya baik Pak, saya minta maaf Pak. Saya sebelum membersihkan luka itu harus steril dulu. Kalau kamu di rumah ada sarung tangan medis, lebih baik gunakan sarung tangan medis. Mana ya? Mana juga ya? Bukan lagi. Udah dari sini ya, saya jawab sini ya. Ya, sebentar ya, kita bisa keluar. Soalnya tadi Pak Faris tidak menggunakan sarung tangan. Tahan ya. Oh mereka. Kalau itu nanti kita kasih NaCl dulu buat membersihkan lukanya. Kemudian kita bersihkan juga pakai kasa tempat tempel atau di tap-tap ini. Biar bersih, darah-darah kamu, biar steril juga lukanya. Kalau sudah, oke, betadine, pakai iodine. Lumayan panjang ya. Iya Pak, jadi saya darahnya cepat. Maka kan tolong sama kamu rekan kerja kamu. Jadi saya kira bisa sendiri, ternyata kardusnya lumayan gede, jadi saya nggak sanggup Pak. Tahan dulu, tahan. Nggak sampai jatuh. Kalau udah kayak gini baru tutupin sama plester buat nahan luka kamu itu.
ada di ini. Oke, baik ya. Jadi di sini kamu pulang, kalau sudah selesai kamu pulang, terus selanjutnya juga jangan dibersihkan lagi. Caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi jangan lupa kamu beli bahan-bahan buat obat-obatannya ya. Terima kasih, Pak. Ya udah kamu Emilia dan selalu. Firdaus tiba di lokasi area bongkar barang. Yola, Farid, sini. Baik. Farid, kenapa bisa terjadi kecelakaan kerja pada Naomi? Tolong jelaskan kepada saya. Jadi Bu, ini laporan kecelakaan tadi. Ada tanggalnya itu 13 Juli 2025 dengan waktu jam 9.15. Lokasinya di gudang barang masuk dengan korban tsunami dengan cedera luka parah di tangan kanan. Baik, terima kasih Yola. Tolong jelaskan kepada saya kenapa bisa terjadi kecelakaan kerja pada Naomi. Udah deh, kasih tahu aja, tidak tahu penyebabnya apa. Jadi Bu, saya mohon maaf. Ini kelalaian saya. Saya berpikir kalau tidak memakai safety glove, pekerjaan kita akan cepat selesai. Jadi saya mohon maaf. Astaga, kenapa sih Pak ini masih menganggap remeh? Saya kan sudah bilang dari awal, pakai peralatan APD yang lengkap sesuai dengan prosedur perusahaan. Apalagi kalian membongkar barang, barangnya berat, tapi kan menganggap sepele. Mohon maaf. Kalian tunggu sini. Saya akan mengajak Firdaus dan Yola dan Naomi untuk datang ke ruang briefing. Kita akan lakukan evaluasi. Baik, Bu. Tolong ikut saya ke ruang briefing sekarang. Saya akan melakukan evaluasi. Baik, di sini. Kenapa kalian menganggap sepele hal ini? Lihat sekarang, terjadi pada kamu kan? Kamu mengalami kecelakaan kerja. Ya Bu, saya minta maaf. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Oleh karena itu, kita akan melakukan evaluasi JSA yang akan dijelaskan oleh Pak Firdaus. Pak Firdaus, boleh tolong dijelaskan? Oke, sebelumnya apakah kalian sudah dijelaskan JSA, Job Safety Analysis dari perusahaan? Belum, Pak. Ya sudah, kalau seperti itu saya akan menjelaskan, tapi tunggu sebentar, saya harus mengambil kertas JSA terlebih dahulu. Oke, merapat semuanya. Perhatikan di depan saya. Jadi pertama itu ada namanya JSA atau Job Safety Analysis. Di apalagi dalam gudang sekarang itu ada proses namanya tadi bongkar muat barang ya. Kalau pas barang datang itu ada bongkar barang ya. Itu ada job safety yang harus kita perhatikan. Pertama urutan pekerjaan mulai dari awal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada persiapan sebelum memulai pekerjaan. Di mana setiap pagi itu biasanya sebelum masuk gudang kita akan di briefing terlebih dahulu oleh supervisor. Jadi akan ada arahan dari supervisor, akan ada apa aja di dalam gudang, akan ada apa aja pekerjaannya, dan juga selalu akan mengingatkan sama lain tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua itu ada memakai APD yang sesuai. Setelah kita briefing, kemudian kita akan selalu diminta untuk menggunakan APD yang lengkap, terutama dari helm, terus ada rompi, ada sepatu, dan sarung tangan. Pada kejadian sekarang, teman-teman tidak menggunakan sarung tangan dalam penyelenggaraan. Kita salah satu kita melalaikan tidak APD tersebut. Lalu ketiga itu ada inspeksi kondisi alat dan barang. Setelah kita menggunakan APD, kemudian kita bisa masuk dalam gudang untuk mengecek tempat yang akan kita kerjakan. Mulai kita dibongkar barang, ada palet, kita ngecek paletnya seperti apa, kemudian juga kardus-kardusnya atau karton-kartonnya bagaimana, aman atau tidak, seperti itu harus diperhatikan untuk keselamatannya. Lalu yang kedua itu ada memposisikan diri dengan aman. Setelah
setelah kita tahu posisi kardusnya dan paletnya, kita mencari tempat yang aman dan nyaman untuk membongkar barang tersebut. Lalu yang kedua itu ada bongkar barang dari palet secara bertahap. Setelah kita menemukan tempat yang aman, baru kita mulai bongkar perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Kalau memang itu berat, bisa minta tolong ke temannya, atau memang kalau nggak bisa jangan pakai tangan manusia, kita bisa menggunakan alat bantuan seperti itu. Dan yang terakhir itu ada penanganan limbah dan kebersihan area. Setelah bongkar barang, kardus sudah dirapikan ke dalam rak. Jangan lupa kalau dirapikan kembali, dibersihkan kembali kalau misalkan ada sampah-sampah. Biar kalau misalkan ada palet, itu biar tim lain yang bagian yang menggunakan alat berat yang memindahkan. Mungkin itu untuk penjelasan JSA kali ini. Semoga kejadian kali ini tidak terulang kembali dan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dan juga Ibu Naomi segera lekas sembuh dan jangan terulang kembali kejadian seperti ini. Mungkin itu Ibu Sonia. Baik, saya harap kita semua mengerti dan akan menerapkan job safety analysis yang telah dijelaskan oleh Pak Firdaus. Semuanya paham? Saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi, karena yang rugi bukan hanya secara personal, tetapi juga perusahaan akan rugi karena barang-barang akan rusak. Paham? Investasi terbaik yang dilakukan